Pada video kali ini kita mau membahas bab fungsi. Ya, yang harus kalian bahas ya, pertama kita mau jelaskan yang disebut produk kartesius. Jika A dan B merupakan himpunan tidak kosong, maka produk kartesius himpunan A dan B adalah semua pasangan berurutan ya, dengan simbolnya A kali B. Dengan simbol A kali B. Nah, nanti kita tuliskan pasangan berurutan. Sedemikian, X merupakan anggota himpunan A. Ini dan ya, Y adalah anggota himpunan B. Nah, ini penulisan produk kartesiusnya. Ini tadi untuk yang poin A. Poin B, relasi. Suatu relasi ditambahkan dengan R. Suatu relasi yang bisa ditulis dengan kartesius ya, titik X, Y ini ya artinya. Nah, disajikan bisa dengan diagram panah ataupun grafik. Diagram panah, inget toh kalau ini. Nah, nanti kita pasangkan seperti ini. Nah, ini diagram panah ya, atau grafik. Grafik itu berarti ada sumbu X, ada sumbu Y. Kemudian ada yang disebut domain dan ada yang disebut kodomain. Nah, mana yang disebut domain? Domain itu nama lainnya daerah asal. Nah, ini domain, ini asalnya. Nah, di sini daerah kawan ya, ini sebenarnya ini kodomain. Dan daerah hasilnya tuh misal ini ya, 1, 2, 3. Nah, daerah hasilnya ini disebut range. Jadi contohnya gini aja. Ini ada angka 1, 2, 3. Di sini ada A, B, C, D. Nah, ini 1 dipasangkan dengan A, 2 dengan B, 3 dipasangkan dengan C. Nah, ini kalau dibuat himpunan pasangan berurutan ya, ini disebut domainnya ya. Pasangan berurutannya 1, A, 2, B, 3, C. Nah, sekarang kalau yang ditanyakan domain, manakah yang dimaksud dengan domain? Domain adalah daerah asal, jadi kita bisa tuliskan yaitu 1, 2, dan 3. Kodomainnya adalah daerah kawan, yaitu A, B, C, D. Sedangkan range itu daerah hasil, itu hanya daerah yang tertunjuk. Daerah yang tertunjuk aja. Mana daerah yang tertunjuk? Nah, cuma ini. Berarti range-nya adalah A, B, dan C. Nah, jadi tahu ya, kadang yang nggak bisa bedakan tuh kodomain dan range. Nah, sekarang kita lanjut dengan poin yang C ya. Fungsi atau pemetaan. Relasi yang dimaksud dengan fungsi itu adalah relasi yang memasangkan setiap X dengan suatu anggota gitu ya, setiap X suatu himpunan A dengan hanya satu Y anggota himpunan B. Jadi kalau misalnya ini poin C ini ya, kita suruh cari mana yang fungsi, mana yang bukan gitu ya. Misalkan disajikan A, B, C, 1, 2, 3, 4. Apakah ini fungsi? Ya, jawabannya ini adalah fungsi. Karena setiap anggota daerah asal atau domain itu mendapatkan hanya satu pasang. Nah, kemudian yang sebelahnya ya. Yang kedua, apakah bisa disebut fungsi? Untuk yang nomor 2, nomor 1 tadi bisa disebut sebagai fungsi. Nomor 2 ini jawabannya adalah bukan fungsi.
Kenapa? Karena ini ada A, ini yang dapat 2 pasang. Kan tadi artinya fungsi itu relasi yang memasangkan setiap X anggota himpunan A dengan 1 dan hanya 1 dari Y. Nah, coba contoh lain lagi ya. Ini fungsi atau bukan? A, B, C sama. Apakah ini disebut fungsi yang ketiga ini? Apakah fungsi atau bukan? Jawabannya adalah fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota himpunan, ya ini kalau kita kasih nama AB gini ya. Karena setiap anggota himpunan, ini himpunan A, ini himpunan B. A ini domain, B-nya kodomain. Nah, yang ketiga ini merupakan fungsi karena setiap anggota himpunan A itu mendapatkan 1 pasang dengan anggota himpunan B. Kalau ini fungsi atau bukan? Nah, apakah ini fungsi? Ini jawabannya adalah bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Yo, tahu nggak alasannya? Karena ini ada 1 anggota dari himpunan A yang tidak mendapat pasangan dengan anggota himpunan B. Nah, terus yang D ya. Jadi tadi yang C pengertian fungsi seperti ini ya. Sekarang yang D, sifat-sifat fungsi. Nah, ada beberapa jenis fungsi ya. Berapa jenis fungsi itu ada fungsi konstan, ada fungsi identitas, fungsi tangga, fungsi modulus, fungsi linear, dan fungsi kuadrat. Nah, nanti ada di video selanjutnya ya. Nanti ada disebut fungsi konstan itu apa, fungsi identitas ada, bisa kita pelajari di video selanjutnya. Sekarang yang kita akan pelajari di sini sifat-sifatnya. Sifat-sifat fungsi itu ada 3. Ada fungsi surjektif, ada fungsi surjektif. Apa itu fungsi surjektif? Fungsi surjektif yaitu jika tiap anggota kawan itu punya pasangan anggota daerah asal. Itu ya. Jadi fungsi surjektif itu gini. Setiap kawan ini, jadi ini kan fungsi A, ini fungsi B. Nah, ini penggambarannya tak ikutin situ aja. Nah, ini kan juga boleh ya disebut fungsi ya, karena setiap anggota himpunan A punya tepat 1 pasang. Nah, tapi yang B ini ceritanya dapat semua. Jadi ini disebut fungsi surjektif. Ya, jadi kalau ini kesimpulannya gimana toh? Jumlah anggotanya B, jadi N-nya si B itu harus kurang dari atau sama dengan jumlah anggota himpunan A. Yang kedua yaitu fungsi injektif. Fungsi injektif. Fungsi injektif dibaca dulu. Fungsi injektif itu adalah fungsi 1-1. Artinya apa? Setiap anggota himpunan, setiap anggota daerah asal, himpunan daerah asal itu punya pasangan yang berbeda dari daerah kawan. Nah, jadi kalau tadi kayak kasus yang fungsi surjektif itu nggak bisa ya, karena fungsi injektif ini jumlahnya si A itu harus kurang dari atau sama dengan si himpunan B. Ini himpunan A, ini himpunan B. Nah, kalau injektif itu harus dari daerah asal ini, yang A ini harus punya pasangan yang berbeda. Gini. Ini ke sana juga boleh. Pokoknya boleh punya pasangan
tapi beda, itu injektif. Paling gampang nomor 3. Fungsi bijektif. Kalau bijektif ini istilah lainnya adalah korespondensi 1-1. Jadi gini ya, misalnya gini. Jumlah anggotanya A itu harus sama dengan jumlah anggota himpunan B. Nah, ini seperti ini pengertiannya. Yuk, sebentar. Kemudian kita masuk ke aljabar fungsi. Aljabar fungsi ini nanti kita hanya menggabungkan dari satu fungsi ke fungsi yang lain ya. Nanti kita ke video atau masuk bab yang selanjutnya aja, itu nanti dibahas lebih mendalam lagi. Nah, untuk lembar kerja aja yuk kita mau coba. Tentukan domain dari fx. Nah, itu kan ada fungsi akar. Tahu enggak kalau akar, di dalam akar itu nilainya harus apa? Boleh 0? 0 boleh, positif juga boleh. Berarti fungsi yang di dalam akar ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi yang di dalam akar ini ya, x kuadrat min 2x min plus 1 per 16 min x kuadrat ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Bisa kita tugasnya memfaktorkan, membilang dan menyebut. Yuk kita faktorkan dulu. Ya, setelah kita faktorkan, ingat kita buat garis bilangan dulu untuk mendapatkan hasilnya. Garis bilangannya berarti ini ya, kalau dibuat pembuat nolnya berarti x min 1 sama dengan 0. Jadi kan x sama dengan 1. X min 1 sama dengan 0. X sama dengan 1 ada 2 ya, satunya. Terus 4 plus x sama dengan 0. Berarti x nya sama dengan min 4. Terus 4 min x sama dengan 0. Berarti x sama dengan 4. Berarti ada angka min 4, ada angka 1 dan ada angka 4. Nah, kita cek untuk positif negatifnya atau memenuhi dan tidak memenuhinya ya. Kita cek pakai 0. Kalau 0 kita masukkan di sini. 0 kurangi 1, 0 kurangi 1. Positif ya hasilnya. Nah, ini yang bawah juga positif. Berarti kalau tadi kita masukkan 0, itu hasilnya akan positif. Nah, bilangan positif itu lebih besar sama dengan 0. Berarti memenuhi apa enggak? Nah, tadi 0 di sini ya, 0 itu di sini. Berarti kalau 0 ini adalah memenuhi karena hasilnya positif. Nah, hati-hati untuk yang 1. 1 ini tadi kan kembar ya, ini kan akar kembar namanya. Ini kita kasih gini kalau ada akar kembar. Nah, karena biasanya kalau kita udah cek salah satu, itu tinggal selang-seling. Jadi kalau di bagian sini memenuhi, berarti yang di sini tidak memenuhi. Nah, harusnya sini kan TM lagi. Tapi karena ini ada akar kembar, di sini memenuhi lagi. Terus di sini tidak memenuhi. Nah, jadi domain dari fungsi ini adalah, saya tuliskan seperti ini domainnya. Domain fungsi DF-nya yaitu X sedemikian sehingga X itu nilainya kurang dari atau sama dengan X hingga 4. Nah, oh iya, hati-hati dalam penulisannya. Tadi belum tak kasih lingkaran penuh sama bolong ya. Nah, kan ini tadi ada penyebut ya.
penyebut ini, nah ini harusnya tidak sama dengan 0. Nah, jadi ini lubang. Sedangkan yang sini penuh. Karena dia posisinya di pembilang, kemudian ini tandanya pakai sama dengan. Jadi lingkarannya penuh. Nah, jadi ini di sini Tiffany ada yang salah. Ini harusnya nggak pakai sama dengan. Nah, ini domain untuk nomor 1. Kemudian untuk nomor 2. Nomor 2 itu diketahui fx sama dengan x plus 3. Untuk x sama dengan 2 tentukan. Nah, maksudnya kamu suruh nentukan gini. Untuk x sama dengan 2 ya. Gini dulu. Ini ada fx. Pertanyaannya kan gini. Fx kuadrat tambah 5 fx kuadrat min 3 fx. Nah, untuk fx kuadrat dulu kita kerjakan. Ini artinya fungsi x-nya kita kuadratkan. Ditambah 5. Nah, kalau fx kuadrat di sini, ini artinya si fungsi tadi kita ganti dengan, ini artinya gini, f x kuadrat. Jadi x di sini itu kita ganti dengan x kuadrat. Jadi 5 kalikan x kuadrat plus 3. Nah, yang terakhir min 3 kali fungsi x itu berarti biasa gini. Ketemunya. Nah, ini bisa dijabarkan ya nanti, tapi sebenarnya yang ditanyakan itu adalah kalau diganti dengan x sama dengan 2. Nah, kita langsung substitusi aja 2 ke sini. Tambah 5. Ini 2 kuadrat tambah 3. Dikurangi 3 kali 2 tambah 3. Berarti hasilnya 5 kuadrat tambah 5 kali 7 kurangi 3 kali 5. 3 kali 5 sama dengan 25 tambah 35 kurangi 15. Jadi hasil akhirnya adalah 45. Nah, itu nomor 2. Nih, sekarang nomor 3. Tentukan domain dari fungsi x-nya, bentuk akar lagi. Ingat, akar, jadi yang di dalam akar ini apa? Nilainya harus lebih besar atau sama dengan 0. Kita faktorkan yang bagian atas. Nah, kita cari pembuat nolnya. Ini pembilangnya x sama dengan 0. X min 5 sama dengan 0. Jadi ini x sama dengan 5. Sekarang penyebutnya. Nah, tapi ini tidak boleh 0. Nah, kenapa sih penyebut tidak boleh 0? Ingat tidak, kalau semua suatu bilangan kita bagi dengan 0, ini hasilnya apa? Tidak terdefinisi. Nah, kita tuh cari domain tuh ceritanya apa toh? Cari supaya fungsi itu bisa terdefinisi. Nah, kalau gini berarti hasilnya x tidak sama dengan 1. Kemudian kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan lagi dengan angka 1, 5, 0. Berarti 0 dulu, 1 terus 5. Terus mana yang di lingkaran penuh? Ya, pembilangnya ya, penyebutnya lingkarannya lubang. Terus uji titik. Uji titik 0. Kita uji titik 0. Masukkan ke sini. Ini oh, sorry, 0 sudah terpakai, jangan pakai 0. Kita pakai angka yang lain, yang gampang. Misalnya 2 gitu ya. Kita masukkan angka 2. Ini 2, 2, 2. 2 itu di sini ya, ini 2. Ini ada angka 2 di sini. Berapa kalau dimasukkan 2? Berarti ini kan 2. 2 kalikan min 3, berarti yang atas min ya. Yang bawah juga min. Oh, berarti kalau kita masukkan angka 2, itu hasilnya min bagi min adalah positif. Hasilnya positif. Padahal yang diminta lebih besar sama dengan 0. Kalau positif berarti di sini memenuhi. Terus kita selang-seling. Nah,
Berarti yang memenuhi mana aja? Kita udah dapat nilai domainnya. Domainnya apa aja? X sedemikian, X kurang dari atau sama dengan 0, atau mana lagi? Yang sini ya. Berarti antara 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 5. Nah, satu lagi. Ya, nomor 3. Nomor 4. Nah, di sini fungsinya adalah fungsi logaritma. Log 2x plus 6 per 3x min 6. Nah, fungsi log ini, ya syaratnya log. Syaratnya log fx itu harus lebih besar dari 0. Berarti 2x plus 6 per 3x min 6 itu lebih besar dari 0. Nah, ini langsung udah dapat bentuk linier ya. Jadi kita langsung dapat membuat nolnya. Untuk pembilang 2x plus 6 sama dengan 0. Jadi x-nya min 3. Untuk penyebut 3x min 6 sama dengan 0. Jadi x-nya kita dapat 2. Tapi tidak sama dengan ya. Karena penyebut tidak boleh 0. Terus kita buat garis bilangan lagi. Dengan angka min 3 dan 2. Min 3-nya lingkarannya penuh apa? Bolong. Lingkarannya lubang ya. Karena apa? Karena di sini tidak pakai sama dengan. Cuma lebih besar aja. Jadi lingkarannya lubang. Kemudian tentukan. Kita ujikan 0 ya. 0 di sini ya. 0 ada di sini. Kalau kita masukkan 0, yang atas positif, yang bawah negatif. Berarti hasilnya positif bagi negatif itu negatif. Negatif lebih besar dari 0. Nah, salah ya, nggak memenuhi kan? Kalau ada 0 nggak memenuhi, berarti yang memenuhi di daerah kiri dan kanan sini ini kan, dan sebelah sana. Berarti domain fungsinya adalah X sedemikian, X kurang dari min 3 atau X lebih besar dari 2. Nah, untuk pembahasan domain yang lain, nah ini nomor 4 ya. Nah, untuk domain yang lain itu bisa disimpulkan. Apa kesimpulannya? Nah, hari ini kan kita belajar tentang domain. Tapi yang kalian dapat tadi bentuknya apa? Akar dan logaritma. Nah, kesimpulannya, kalau ada bentuk fungsimu seperti ini, jadi ini ada suatu bilangan dibagi dengan suatu fungsi gini ya, misal. Nah, berarti domain fungsinya itu apa? Kita carinya apa? Gx itu tidak sama dengan 0. Kedua, kalau kalian menemui fungsi ada akar gini, nah ini domainnya apa? Di dalam akar itu nilainya lebih besar sama dengan 0. Kalau kalian nemui fungsi logaritma seperti ini, berarti domain fungsinya apa? Gx lebih besar dari 0. Kalau fungsinya log juga, tapi di sini ada hx log gx seperti ini, domainnya apa? Gx-nya lebih dari 0, hx-nya lebih dari 0, hx-nya tidak sama dengan 1. Nah, kurang lebih seperti ini. Tapi kalian harus kreatif mencari domain. Pokoknya prinsipnya gini, domain itu toh nilai x berapa aja yang bisa masuk ke fungsi itu, yang membuat fungsi itu masih bisa terdefinisi. Nah, sekian video tentang fungsi. Semoga